Gitu. Nah, mumpung sekarang kalau biasa sih sekarang kayaknya kita ada nggak ada waktu lagi, kita agak susah nanti ya. Baik, ini karena kita majukan dulu PPM-nya, karena kebenaran nanti ada juga khawatir nanti ya akan pergi juga, maka kita majukan supaya cepat selesai ya. Baik ya, untuk sekarang PPM-nya ini kita akan bicara, mungkin mohon di ini Mbak Sophie share screen-nya di disable dulu kali ya. Ini nggak bisa dipakai nih share screen-nya nih. Saya kayaknya tolong di disable, di enable ya, screen share-nya. Saya nggak di enable. Nggak bisa di share screen nih. Mungkin bisa dibantu yang lain, ya. Screen enable-nya. Ya, udah bisa belum Pak? Udah, coba. Udah bisa, makasih ya. Baik, teman-teman yang akan semuanya, kali ini materinya saya coba di materi terkait sakit ya. Kenapa sakit? Karena sakit juga ya kebenaran salah satu hal yang nanti mungkin kementerian lembaga akan perlukan gitu loh ya. Jadi sakit ya, sistem akuntabilitas kinerja ya kan. Karena kemarin beberapa KL ya, kayak kemarin seperti KKP itu minta semacam bintek lah sakit gitu. Jadi kalau misalnya kita ada permintaan nanti ya kita kalau ini bisa ya siap-siap lah kan gitu ya. Jadi untuk ini sakit juga ya evaluasi ya sistem sistem akuntabilitas kinerja sistem pemerintah. Ya. Jadi terkait dengan sakit ya. Walaupun kalau saya di sini memang agak jarang-jarang ya masalah sakit di sini. Tapi kalau di pusat sakit ini memang selalu dipakai nih kadang gitu ya. Kadang-kadang diminta BPKP, kadang-kadang Menpan sih gitu, ya kan, sakitnya ini kan, walaupun baikkan Menpan. Tapi kalau di sini seharusnya sih BPKP yang bisa menginikan ini ya sakit ya. Baik ya, sakit di sini kalau terkait aturannya, ini kita silakan dibaca Perpres 29 2014 tentang sakit ya, sistem akuntabilitas. Kemudian diturunkan di Permenpan RB nomor 53 2014 tentang juknis penilaian kinerja, pelaporan tata cara review atas permohonan kinerja di Permenpan 53. Ada lagi Permenpan 12 dan 2015 tentang evaluasi implementasi sakit. Ini semuanya peraturan-peraturan yang diterbitkan sejak zaman Presiden Jokowi ya. Jadi pas Jokowi terpilih, ini langsung dirubah semuanya nih sakit-sakit ini. Nah, perlunya sakit ya akuntabilitas untuk mencapai good governance di sini ya, pemerintahan yang baik ya. Jadi juga ada akuntabilitas, ada transparansi, ada partisipasi oleh masyarakat, transparansi di dunia usaha, akuntabilitas di negara. Jadi punya akuntabilitas, makanya ada good governance ya di sini. Nah, sakit ya, ini kalau bicara aturan-aturannya, ini memang ada yang lama dan baru ya. Yang lama ini tahun 99 kan, dalam mungkin di 2010 juga. Kemudian lebih tadi 2009 Perpres 29 ya. 2014 ya ada apa ya. Kurang hukumnya kurang lebih sama. Ini masalah penyusunan Renstra, Renjat, Takin, kinerja, pelaporan kinerja ya, pemanfaatan, evaluasi. Ini juga sama penyusunan Renstra, perjanjian kinerja, pengolahan, pengukuran, pelaporan, review. Ini ya dasarnya. Terus konsep akuntabilitas ya, ini ada amanah ya. Akuntabilitas ada amanah dulu ya, ada wewenang, amanah ya. Ada kewenangan, ada kewajiban, responsibilities, ada akuntabilitas itu answer ya, what to do. Ya, kemudian ini konsep akuntabilitas itu mengajari diri kita who we are, amanah, bagaimana melaksanakan amanah dan seterusnya ya itu. Kemudian di sini ya konsep akuntabilitas ya, jadi ini apa masih, nah ini ya akuntabilitas ya
suatu alat atau prosedur ya dalam rangka untuk menetapkan dan mengukur atau mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengedisikan data kinerja, ya kan, sekaligus melaporkan kinerja juga. Tujuannya dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja atau peningkatan kinerja. Jadi segala kegiatan nanti akan yang kita lakukan ya di suatu organisasi itu ada pertanggungjawaban hasilnya, kinerjanya apa, itu yang maksudnya yang dimaksud dengan sakit di sini atau lakip. Pengertian kinerja di sini, kinerja itu adalah keluaran ya, gitu ya, atau hasil kegiatan, ya kan, atau program penggunaan anggaran, kuantitas dan kualitas terukur ya. Jadi ini kinerja itu adalah hasil suatu kegiatan. Hasil itu nanti bisa berupa output, keluaran ya, atau juga bisa berupa outcome ya, manfaat hasilnya. Output itu hasil langsung atas itu kegiatan. Kalau outcome itu manfaatnya gitu. Ini ya maksudnya. Kemudian akuntabilitas kinerja. Nah, ini kan ya kewajiban dari organisasi dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan. Ini kinerja ya kan, yang telah diamanahkan ya kan, dalam mencapai panjangnya misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja melalui lakip yang disusun secara periodik. Ini ya akuntabilitas kinerja. Kemudian penyelenggaraan sakip ya. Sakip ini diselenggarakan di level entitas unit kerja ya, entitas akuntansi, entitas kualitas keuangan KL, ya kan, entitas akuntansi keuangan untuk organisasi, entitas akuntabilitas keuangan satuan kerja. Jadi dari kementeriannya sendiri, entitas utamanya eselon 1, kemudian bisa di KPA atau eselon 2 sesuai satuan kerjanya ya. Ini yang nanti wajib melaporkan kinerjanya atau menyusun sakip ya. Ruang lingkupnya ini jelas dari Renstra, kemudian perjanjian dari Renstra dulu 5 tahunan, PK 1 tahunan, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan dan review. Itu ya ruang lingkup sakip. Nah, jadi dari Renstra dulu kan, jadi kita harus nyusun Renstra dulu kalau bisa mau nyusun sakipnya, ada visi misi tujuan strategi, ada indikatornya, kebijakan program, ya kan, analisis lingkungan. Ini Renstra yang 5 tahunan ya, formatnya seperti ini nanti Renstra. Kemudian kalau PK, dokumen PK atau ada DIPA, ada target kinerja, anggaran, indikator. SMART ya, spesifik, measurable, attainable, time-bound, trackable, SMART ini relevan misalnya kan. Ya, jadi PK itu adalah dokumen penyajian kinerja yang dari DIPA uangnya kemudian diturunkan ke target kinerjanya, dari uang ke hasilnya apa outputnya gitu. Jadi kinerja bisa IKU, ya kerja program, ya kerja kegiatan IKK, IKU, IKP, IKK yang sekarang ya. Jadi IKU itu capaian indikator di organisasi biasanya. Kalau IKP ini kerja program, capaian outcome atas satu program. Kalau IKK capaian atas suatu kegiatan. Itu aja ya perbedaan IKU, IKP dan IKK. Nah, kesepakatan pihak dalam PK, perjanjian kinerja juga harus dibuat ya sebagai semacam komitmen ya, komitmen dari pimpinan dalam akan melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kegiatannya, hasilnya apa ya, ini komitmennya ya. Saya akan melaksanakan kegiatan dengan hasil seperti ini PK ya. Nanti formalnya dia ada. Oke, itu terus. Ini buka, tarik. Nah ya, ya kan. Terus ada lagi pengukuran kinerja. Itu nanti membandingkan relasi kinerja dengan target kinerja. Relasi tahun anggaran bersangkutan dan tahun sebelumnya, kumulatif nanti kinerja itu dibandingkan ya cara menghitungnya dengan tahun sebelumnya, kan? Nah kemudian pengolahan data kinerja itu mencatat, mengolah, melaporkan pengolahan data, mempertimbangkan kebutuhan informasi.
ya kan? Ini pengelolaan kinerja mencakup penetapan data dasar, baseline, penyediaan instrumen pengelola data, perusahaan dan penyimpanan data, pengkompilasi dan perangkuman. Laporan kinerja itu dilaporkan secara triwulanan, interim, ya. Kemudian juga dilakukan secara tahunan. Kalau interim itu 3 bulanan berarti kan. Tahunan itu ada. Jadi rakip itu dibuat secara triwulanan 3 tahunan ya. Gitu. Jadi berjenjang nanti dari tahunan berjenjang dari unit satuan kerja ke unit KL-nya entitas dan dilaporkan bersama dengan laporan keuangan. Itu ya proses rakip ke Menteri Keuangan, Bappenas dan Menpan RB paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran. Ini yang tahunan, yang triwulanan ya disampaikan dengan laporan keuangan triwulanan, mestinya seperti itu pencapaian laporannya. Laporan kerja itu, laporan kerja SKPD kepada 2 bulan setelah anggaran berakhir. Laporan kerja SKPD 2 bulan setelah anggaran berakhir, yang tahunan ya. Dasar penyusunan laporan kinerja kabupaten, jadi kompilasi nantinya. Itu di level Pemda. Kalau laporan kerja kabupaten itu bupatinya ke gubernur, menteri Bappenas dan Menpan RB Mendagri. Itu paling lambat 3 bulan untuk rakip yang kabupaten kota provinsi 3 bulan. Ya. Untuk yang laporan rakip SKPD itu 2 bulan. Ini waktu bedanya ya. Karena 2 bulan itu dilaporkan ke level kabupaten atau kotanya itu nanti akan dikompilasi. Setelah itu baru 3 bulan akan diterbitkan rakip kabupaten kotanya ya atau provinsi. Laporan kinerja itu substansi laporan kinerja berupa ringkasan keluaran kegiatan, ya kan, informasi capaian tujuan sasarannya, capai enggak, capaian target kinerjanya, penjelasan memadai atas capaian target kinerja membandingkan capaian kumulatif ya, secara 5 tahun kalau dalam sudah 5 tahun selesai ya, kita kumulatif 5 tahun. Kemudian laporan keuangan konsentrasi dilaporkan ya, kinerja laporan konsentrasi di SKPD biaya APBD dengan dibuat kalau ditentukan oleh provinsi ya. Oke. Terima kasih. Kemudian tugas perbantuan. Tugas perbantuan itu di level bupati ya. RK SKPD menyebutkan kegiatan tugas perbantuan ke gubernur, bupati, wali kota dan menteri yang bersangkutan. Itu ya. Ini yang tugas perbantuan bersangkutan. Oke. Terus laporan keuangan tugas pembantuan gabungan, kompilasi gubernur, bupati, wali kota. Jadi ada dana dekon, dana TP, dana APBD, APBN. Ini nanti ada masing-masing nih rakipnya. Gitu. Harusnya. Review laporan kinerja oleh APIP. Jadi laporan kinerja nanti akan direview oleh APIP ya. Rakipnya direview oleh APIP. Meyakinkan keandalan informasi yang disajikan laporan keuangan sebelum sampai ke kementerian, ya, lembaga atau kepala daerah. Jadi sebelum ada disampaikan itu dievaluasi oleh BPKP atau Menpan ya, laporan rakip itu direview dulu oleh APIP-nya. Inspektorat bisa atau inspektor daerah ya review sebelum dievaluasi oleh Menpan RB atau BPKP yang di daerah. Evaluasi mulai sakip ya dilakukan oleh APIP juga sesuai kebutuhannya. Itu lingkupnya informasi sakip atau evaluasi kinerja dilakukan ke kepala daerah implementasi ya, dan saya dengan kepada Menpan RB APIP yang mengevaluasi implementasi sakipnya juga. Jadi adalah evaluasi laporan APIP, ada evaluasi implementasi sakip di sini APIP. LK pemerintah pusat. Nah, laporan kerja pemerintah pusat itu yang kompilasi adalah Menpan. Nanti Menpan akan mengkompilasi laporan kinerja KL. Jadi Menpan yang menyusun laporan, ya kan. Nanti yang LKPP-nya itu laporan LKJP yang ke Presiden melalui Menteri Keuangan 5 bulan setelah anggaran berakhir. Jadi Menpan selain melakukan evaluasi juga mengkompilasi yang punya pusat Menpan ya. Ya kan. Nah, kemudian BPKP akan melakukan review LKPP, ya kan.
di mana LKJPP-nya sebagai lampiran LKPP sebelum disampaikan ke Presiden. Jadi setelah disampaikan setelah sidang Komite Keuangan ya, 5 bulan setelah tahun berakhir, itu akan direview oleh BPKP, baik LKPP-nya maupun LKJPP, kayaknya seperti itu. Ya. Nah, untuk penyusunan laporan kinerja itu mengacu ke Permen 53 2014 jenisnya. Silakan cek di sana. Kemudian tujuannya ini dengan ada uraian singkat, rencana target kinerja, evaluasi dan kinerja ya. Ini dari segi laporannya. Kemudian ini formatnya bab 1 pendahuluan, bab 2 renjanya ya. Renja itu kan mencari kerja secara tahunan ya. Nah, ini kinerjanya kan. Kemudian baru akuntabilitas kinerjanya hasilnya apa? Baru penutup nih untuk melakukan lakip ya. Format laporan kinerja itu ya yang di bab 3-nya ya. Kan ada itu bab 3-nya ada akuntabilitas kinerja kan. Nah, di sini nanti capaiannya meliputi realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerjanya. Ya kan, pada sama. Kemudian realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, atau realisasi kumulatif dengan target 5 tahun renstra, atau realisasi kerja dengan standar nasionalnya berapa. Ini nanti macam-macam, kita mau yang mana nih. Penyampaian kerja instansi pusat, Satker, LKJ Unit Kerja, LKJ Kementerian Lembaga, itu LKJ Satker diserahkan kepada LKJ Unit Kerja, Unit Kerja kepada LKJ Kementerian Lembaga ya. Kemudian pimpinan KAP menyampaikan gaji kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Menpan RB. 2 bulan setelah anggaran berakhir. Jadi setelah 2 bulan anggaran berakhir, masing-masing unit kerja itu KL Pemda ya, untuk KL ya. Sorry kalau KL, kalau Pemda kan 3 bulan kan. KL itu 2 bulan terus menyerahkan laporan ke Menpan. Pimpinan KL menyusun perbandingan internal atas mekanisme penyampaian kinerja. Oke. Nah, Pemda ya, Bupati menyampaikan pada Gubernur ya 3 bulan setelah anggaran berakhir. Kalau SKPD-nya 2 bulan. Di sini bedanya. Ya. Kemudian setelah ada laporan, ada lagi review oleh APP ya. Review APP atas masalah andal, akurat dan berkualitas ini ya. Jadi APP melakukan review lakip ya, dengan tujuan untuk membantu penyelenggara sakit yang memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kerja sehingga dapat menghasilkan LKJ yang berkualitas. Ya. Pengertian dan tujuan penilaian ulang dengan sakit ya, pengertiannya review lakip untuk memberikan keyakinan terbatas agar LKJ itu akurat, andal, dan absah ya kan gitu. Nah, jika ditemukan kesalahan, jika ditemukan kelemahan sakit ya segera dilakukan perbaikan di sini ya. Tata cara review ya ini aja sesuai dengan review seperti biasa ya, ada tuh ya. Kemudian waktunya ya ini review bagian tak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Nah, dilakukan secara paralel dengan penyelenggaraan manajemen kinerja dan pelaporan. Jadi biasanya review itu paralel dengan review laporan keuangan paralel di sini ya. Nah, harus selesai sebelum laporan kinerja ditandatangani dan diserahkan ke pimpinan. Ya memang kalau sudah ditandatangani udah nggak bisa berubah lagi kan. Makanya harus selesai sebelum ditandatangani, reviewnya sudah selesai gitu ya. Ruang lingkup review menguji kumpulan data penyelenggaraan sakit, penyusunan KKR, penyusunan PTD ya, kemudian LKJ yang direview, kan laporan review kan, itu. Ini kemudian kertas kerja reviewnya nanti ya berisi mengenai pengujian ya, telaah akhir dan hasil review dan seterusnya ya. Jadi nanti laporan review. Ya ini terkait dengan review dan pelaporan review ya ini standar ya. Ini tinggal nanti dibaca aja kalau nanti di share ya. Kalau saya share nanti.
Nanti setelah direview ada pernyataan telah direview, sama kayak pernyataan apa telah direview laporan keuangan, telah direview lagi pun ada pernyataan telah direview lakibnya, ya kan, untuk menyatakan bahwa lakib unit kerja atau satuan kerja atau kementerian lembaga telah dilakukan review oleh APIP, gitu ya. Oke, kemudian pemulihan checklist reviewnya bisa dibaca di Permenpan 53 itu yang 2014, ada formatnya yang pertanyaan, ada mekanismenya juga pertanyaan, ada substansi pertanyaan. Nggak sulit sih kalau review ya, kecuali kalau evaluasi laki baru memang kelihatannya lebih sulit gitu. Itu ya. Nah itu demikian ya terkait apa paparan singkat mengenai apa penyusunan lakib ya yang bisa disampaikan. Selanjutnya apa kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, saya serahkan lagi ke mana, ke moderatornya. Ya, silakan Mbak moderator. Ada yang mau bertanya? Yang mau nggak tuh, silakan. Masalah lakib. Mungkin ada yang mau bertanya terkait lakib. Ditanya satu Sophie. Coba kali aja yang mau tanya kali. Mas Adi mau nanya? Mungkin ada yang mau nanya. Yang nanya dikasih pisang goreng gitu, tambahin pisang gorengnya. Enggak, kalau tanya pisang goreng mungkin pada mau kali. Mesti ada ini dulu, mesti ada bonusnya dulu, dikasih apa kayak pisang goreng, tempe goreng, atau dikasih sepeda gitu. Ayo yang mau bertanya nanti dapat pisang goreng. Kak Esra mau nanya, Kak? Pisang goreng itu sama Sopito. Esra nanya Esra. Esra ada yang nanya enggak? Si siapa? Si Panur ada dua ya, Panur ya. Ini Panur. Pantesan aku mau accepting dua, Kak. Si siapa? Nanya enggak? Pak Rahman nanya Pak Rahman. Salah Lakib nih. Atau apa lagi? Rizky, mana Rizky? Mana Rizky? Mana Riz? Kayaknya ada saya mau nanya nih. Coba tanya apa aja lah. Gimana caranya jadi atau sering jadi moderator gimana? Jadi MC? Mana yang lain? Mas Rifa, gimana Mas Rifa? Pak, tanya Pak. Ada suaranya Pak? Speakernya tuh. Lewat Pak. Lagi ngerjain linsek Pak. Oh gitu, oh, ya udahlah. Enggak Pak. Maaf tuh nanya Kak. Nanya. Kali mau nanya. Berapa harga pisang goreng? Saja Pak. Adi mana Adi? Nggak ada gambarnya Pak Adi nih. Naik Adi. Masih Adi. WFA apa? Ada, Pak. Apa di obrek? Hah? Ada di kantor. Sebelah saya Pak. Di mana? Belakang. Naik Adi. Coba dibuka dulu videonya tadi. Kalian mau nanya. Ya Pak. Nah, itu kan agak ganteng gitu kan kelihatan. Ada yang menanyakan nggak? Rakib. Ada. Sedikit nih Pak. Nanya sedikit Pak. Nah, silakan kalau nanya. Ya. Pak, kadang-kadang kan kalau di unit kerja pas menyusun renstra kadang-kadang mereka membuat bisa dibilang bahasanya nggak jelas gitu Pak.
Maksudnya indikator utamanya kan kadang-kadang mereka nyusunnya indikator utamanya pengukurannya itu agak nggak jelas lah. pengukurannya itu agak Pas lagi nggak jelas lah Pak. Nah itu nanti pas lagi pas menghitung itu mengukurnya nanti sesuai itu atau ada teknik lain Pak? ya kadang ikunya itu kan berupa persentase Ya, gitu. pada Presentase gitu Pak. Indikator kinerjanya ya. Indikator kinerjanya ya. Indikatornya itu pengukurannya Nah, kadang suka nggak jelas Indikatornya itu pengukurannya kadang-kadang itu Pak kalau jelas. kadang Pemda atau apa. Ya kalau pas nyusun Renstra target yang nggak jelas, nanti pas nyusun ininya akan bingung sendiri gitu. Ya kan? Makanya sekarang kan ada laporan triwulan Lakip kan. Dari situ sudah ketahuan kalau ternyata pas di triwulan 1 aja udah susah nyusun ngitung apa realisasinya kan. Ya tentu dia kan kesulitan si penyusun Lakipnya kan. Nah kalau begitu harusnya Renstra-nya atau RKT-nya ya Renja ya. Renja kan tahunan ya, 5 tahunan ya. Nanti kan akan dituangkan di tahunan Renja kan. Nah, itu Renjanya harusnya di Rensa dulu sebenarnya sih. Rensanya mestinya direvisi kalau menurut saya. Direvisi nanti akan dituangkan di tahunannya otomatis akan menyesuaikan dengan Renjanya kan. Renjanya akan direvisi juga. Itu sih kalau itu susah gitu. Ada contohnya nggak kira-kira? Gimana contohnya? Kalau contohnya gimana sih contohnya? Cuman pernah lihat Pak di Pemda waktu itu memang ukurannya agak susah dihitung Pak, dan mereka pun pakainya presentase. Nah pas presentase itu entah ukurannya dari mana, mereka pun bingung sendiri Pak pas ditanya Pak. Jadi hanya ngikutin tahun lalu katanya Pak. Ya. Oke, kalau gitu pertama memang mesti dipastikan dulu cara penghitungannya gitu. Kalau pas di triwulan itu bisa direvisi Pak. Iya, misalnya kalau misalnya dari awal perhitungannya nggak didefinisikan dulu, apalagi misalnya targetnya perhitungannya persentase kan, misalnya biasanya sih misalnya 100% gitu ya, 100% dicapai kan. Nah 100% ini kan berarti kan ada pembagian, pembilangnya apa, penyebutnya apa, ya kan? Nah pembilangnya itu itu apa rumus kan gitu kan? Misalnya gini, misalnya persentase tindak lanjut temuan BPKP yang ditindaklanjuti gitu ya, hasil temuan BPKP yang ditindaklanjuti kan gitu kan, persentase temuan BPKP yang ditindaklanjuti, misalnya ada indikator seperti itu kan. Targetnya di tahun pertama itu indikatornya temuan BPKP yang ditindaklanjuti adalah misalnya katakanlah targetnya 90%. Nah, berarti kan mesti dirumuskan pembilangnya apa 90% kan gitu. Pembilangnya adalah berarti kan jumlah temuan yang ditindaklanjuti kan gitu ya, dibagi dengan jumlah temuan kan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada 100 temuan, maka kalau targetnya 90% itu, berarti 90 temuan itu harusnya ditindaklanjuti kan gitu, ya kan 90 per 100, 90%. Nah itu dirumuskan. Kalau nggak ada merumuskan pembilang dan penyebutnya ya dalam bentuk tadi persentase, ya akan sulit nanti si unit kerja itu melaporkan pertanggungjawabannya ya. Nah nanti ngaco aja gitu loh. Misalnya 11%, 100% itu karena kegiatan sudah selesai, anggaran serap, ya udah 100%. Nggak begitu konsep Lakipnya gitu. Itu konsep Lakipnya cuma sekedar ngabisin anggaran. Jadi mesti diperjelas dulu indikator targetnya itu apa sih maksudnya. Isinya ada definisi operasi apa gitu. Kalau dia nggak jelas ya direvisi baik range-nya maupun range-nya, rencana kinerja tahunannya gitu. Gimana Mas Hadi? Ada ini ya? Cukup nggak? Gimana? Udah cukup atau masih ada tambahan lagi? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ada suaranya nggak sih? Masih ya, pertanyaannya tadi ya. Nanti ambil pisang gorengnya ke Maftu ya.
Oke, terus siapa lagi nih maunya nih? Ada lagi yang ingin Prima, bertanya? Aris gimana Aris tuh? Mana ya Aris? Coba lihat videonya dulu, Aris mana nih? Nggak kelihatan gambarnya nih. Mana Aris? Mana ya Aris? Hah? Nggak ada gambarnya, mana sih Aris nih? Ya Pak. Ada? Nggak kelihatan gambar. Ada yang mau ditanya nggak? Ya Pak. Hah? Boleh cukup? Pak. Cukup? Cukup? Udah. Mana nggak? Coba. Rido, mana Rido? Ada Rido? Pak, Nanya nggak? cukup Pak. Tadi udah Cukup. diwakili Mas Adi Pak. Pertanyaan yang bagus itu. Aduh. Ya udah, silakan moderator. Udah nggak ada lagi yang ingin bertanya ya? Mungkin sekian aja untuk PPM hari ini. Terima kasih Pak Saiful karena sudah mengisi materi. Yes. Terima kasih juga atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus suaranya ya. Kayak kedengeran saya. Ini apa? Nggak bisa connect, apa nggak bisa denger ya, sudah agak putus-putus nih. Kalau memang nggak ada tanya ya udah di ini aja apa. Di saya tutup ya Pak. Saya akhiri juga ya yang memberikan apa materi, saya akhiri apa lebih maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Mbak Sofi ya, gitu ya.